Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hayya nabtati bi qiraati al-basmalah. Baik, adik-adik sekalian, apa kabar di pertemuan perdana ini, di pertemuan pertama di mata kuliah sejarah dan perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia. Nah, mata kuliah ini akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian bagaimana sejarah dan perkembangan zakat dan wakaf ya. Jadi sejarah perkembangan zakat dan wakaf ya di Indonesia. Nah, kita akan melihat hukum ya. Jadi dari sisi hukum. Nah, itu bisa kita lihat dua sebelum dan sesudah ya. Jadi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Artinya apa? Artinya memang bagaimana kemudian sejarah dan perkembangan zakat ini akan kita lihat perkembangannya dari sisi hukum, misalnya hukum-hukum yang lahir sebelum dan sesudah kemerdekaan. Nah, ini tentu akan menjadi sangat menarik sekali kalau kemudian kita bicara tentang ini. Nah, ada banyak sekali yang bisa kita ketahui, misalnya di masa penjajahan itu kita sudah mengenal misalnya 1893 misalnya. Di 1893 itu kita sudah punya peraturan zakat di masa itu. Meninggal zakat, lalu kemudian kita kenal juga 1931 misalnya, itu ada wakaf yang diatur oleh penjajah di masa itu. Nah, pasca kemerdekaan, sesudah kemerdekaan itu kita bisa lihat misalnya di situ ada ide zakat kolektif misalnya. Ide zakat kolektif itu zakat kolektif itu 1967 misalnya diajukan RUU, rancangan undang-undang tentang zakat. Lalu kemudian 1968 kita kenal ada Bazis DKI misalnya, ada Bazis DKI didirikan. Lalu kemudian ada undang-undang wakaf, undang-undang agraria 1960 yang mengatakan bahwa wakaf itu adalah merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh negara. Nah, undang-undang pokok agraria 1960 ini itulah momentum pertama bagaimana kemudian wakaf dilindungi oleh negara. Dan ini Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian kita kenal juga ada PP 1927 ini yang mengatakan bahwa tentang wakaf tanah. Lalu kemudian kita kenal juga Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang mengatakan bahwa wakaf itu tidak hanya lagi benda tidak bergerak, tapi juga benda bergerak. Itu menunjukkan bahwa wakaf itu mulai berkembang dengan adanya kompilasi hukum Islam 1991. Lalu kemudian kita kenal ada yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang 3899. Nah, Undang-Undang 3899 itu merupakan undang-undang zakat pertama kali di Indonesia. Tapi ingat, Undang-Undang 38 1999 ini merupakan undang-undang pengelolaan zakat ya, bukan undang-undang zakat. Dan di sini menarik. Kalau undang-undang pengelolaan zakat itu yang diatur berarti pengelolaannya bukan zakatnya. Nah, ini Masya Allah. Ini undang-undang pertama. Berapa lama coba Adik bayangin? 1967 sampai 99. Berapa lama kira-kira Indonesia, umat Islam Indonesia menunggu sebuah undang-undang zakat? Lama atau sebentar? Ya, lama sekali. Ya, jadi 67 99 berpuluh tahun loh baru kemudian dapat. Ini pun menarik bagi saya. Itu pun terjadi pada saat peralihan antara Pak Soeharto kepada Pak Habibie. Jadi 99 ini pergantian dari era Orde Baru pada era reformasi. Saya masih ingat pada saat itu Pak Habibie hanya menjabat setahun. Tapi guru-guru saya seperti Prof. Didin dan banyak lagi guru-guru zakat saya mengatakan bahwa yang paling penting pada saat itu kita punya undang-undang zakat. Persoalan sempurna itu persoalan belakang. Artinya ada dulu kira-kira. Sehingga undang-undang ini selalu saya katakan undang-undang yang punya tangan tapi tidak punya jari. Masih ingat istilah Pak Hendra? Punya tangan nggak punya jari? Masih ingat nggak? Punya tangan tapi nggak punya jari. Itu artinya apa? Dia nggak punya
tak jari untuk memberikan punishment, untuk memberikan sanksi. Ini Masya Allah luar biasa dahsyatnya. Lalu kemudian kita kenal juga, ya, kemudian lahir setelah itu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Ini Undang-Undang Wakaf. Berapa lama kita menanti semenjak Indonesia dijajah, Indonesia merdeka, tahun 2004, ya, baru kita punya Undang-Undang Wakaf. Nah, kebayang oleh adik sekalian, sebuah perjalanan yang begitu panjang sekali dalam persoalan zakat wakaf di Indonesia. Jadi tahun 2004. Tapi menarik, ya, di Undang-Undang Wakaf ini membuka peluang lebih besar. Di situ di Undang-Undang Wakaf itu dikatakan wakaf itu ada muakkad wa muabbad. Kalau selama ini kita pahami di mata kuliah fikih wakaf kemarin bahwa wakaf itu hanyalah abadi, kekekalan, ya, di mazhab Syafi'i, meskipun di mazhab Hanafi memperbolehkan ada wakaf yang temporer, pakai waktu. Nah, ya, dan itu Masya Allah di sini ada permanen dan temporer, khusus wakaf uang, dan itu menjadi menarik bagi saya. Di sini juga wakaf uang, wakaf saham dan berbagai macamnya diperbolehkan. Itu menunjukkan ini merupakan era baru dalam perkembangan hukum wakaf kita. Di mana kalau sebelumnya kita hanya mengenal wakaf tanah, maka di era ini wakaf uang itu menjadi satu yang sangat luar biasa penting sekali. Itu artinya terjadi pergeseran yang luar biasa. Inilah momentum kebangkitan wakaf Indonesia dimulai di 2004 ini. Adik-adik sekalian, kalau zakat setelah ada undang-undangnya, PP-nya lambat lahirnya, ya, berbeda dengan wakaf, ya, lahir PP 42 tahun 2006, ya. Jadi PP 42 tahun 2006 itu yang menjelaskan tentang wakaf. Masih ingat kalau kita bicara tentang hukum, itu setelah lahir undang-undang diteruskan penjelasannya oleh apa ya, adik-adik? Oleh PP, ya kan? PP nanti diperjelaskan lagi, ya, yang nggak jelas, yang remeng-remeng kira-kira. Misalnya di undang-undang katakan boleh wakaf uang. Nah, dijelasin lagi wakaf uang yang dimasukkan apa? Itu di PP. Nah, dijelasin lagi namanya di PMA. Masih ingat apa PMA? Ayo. Peraturan Menteri Agama. Nah, ya. Jadi itu urutannya. Kalau begitu lebih tinggi PMA atau undang-undang dalam hukum Indonesia? Lebih tinggi undang-undang, ya. Kalau jadi yang paling tinggi itu undang-undang, baru kemudian PP, baru PMA. Adik-adik sekalian rahimakumullah. Nah, menarik bagi saya, itu artinya lebih cepat regulasi wakaf atau zakat dari segi kesempurnaan. Wakaf, ya, zakat 99 belum keluar PP-nya kan. Ini tadi ulur kepentingan nih kan. Nah, menarik. Karena ini kemudian nggak sempurna, maka lahirlah ide-ide dari teman-teman pegiat zakat dan berbagai macamnya. Tapi ingat, setelah lahir Undang-Undang 3899 ini, maka lahir Basnas. Jadi Basnas itu lahir amanah Undang-Undang Zakat 3899. BWI lahir amanah Undang-Undang 41 tahun 2004. Nah, jadi lahir undang-undangnya dulu, baru lahir badan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, baru lahir Badan Wakaf BWI Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, nah, karena ini tidak sempurna, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Tentang apa, Ustaz? Tentang zakat. Nah, undang-undang tentang zakat ini di situ kemudian tarik ulur kepentingan yang mengatakan isu yang menarik bagi saya, isu tentang sentralisasi dan desentralisasi. Ada yang paham tentang sentralisasi? Sentralisasi itu mengatakan bahwa zakat itu dihimpun secara sentralisasi. Cukup satu yang menghimpun zakat di Indonesia. Siapa? Namanya pemerintah. Karena ayatnya menurut teman-teman yang pro dengan sentralisasi mengatakan ayatnya jelas sekali. Ambil. Berarti yang bisa memaksa untuk mengambil siapa? Ayo. Pemerintah. Ya kan? Kata teman-teman yang mengatakan desentralisasi, bahwa zakat tidak harus dipungut secara sentralisasi, mengatakan enak aja ente, ya, bukankah Mu'adz bin Jabal itu diutus oleh Rasulullah untuk mengungut zakat ke daerah-daerah? Wah, tarik ulur tuh kepentingan antara yang sentralisasi desentralisasi. Nah, inilah uniknya perkembangan zakat di Indonesia. Nah,
Kemudian yang menarik bagi saya adalah setelah itu baru keluar PP-nya, ya, PP-nya nomor 14 tahun 2014. Gampang ingatnya tuh, 14. Nah, tapi jangan ingat Valentinnya ya. Ingat Valentin 14. Nah, 14. Nah, gitu aja kira-kira kalau gampang menghafalnya ya. Tapi jangan ingat Valentinnya gitu. 14. Nah, jadi PP 14. Nah, kalau kita perbandingkan, kalau wakaf lahir undang-undangnya 2 tahun setelahnya lahir PP-nya. Sedangkan zakat lahir kembali undang-undang baru zakatnya, artinya bukan undang-undang baru ya, namanya adalah pembaharuan ya, namanya adalah penyempurnaan. Baru setelah itu lahir kemudian yang kita kenal dengan PP zakat ya. Nah, adik-adik sekalian, lalu kemudian lahir pula Kepres ya. Kepres keputusan presiden yang mengatakan bahwa pengumpulan zakat ya, terutama teman-teman yang berada di pegawai negeri, PNS dan berbagai macamnya harus melalui Basnas. Nah, ini menarik bagi saya, dan tidak kalah pentingnya kita punya PP yang terbaru tentang wakaf ini. Ini tidak berlaku lagi PP 42 2006 karena sudah lahir, namanya masih ingat adik-adik minggu semester lalu Pak yang jelaskan, PP nomor 25 tahun 2018. PP 25 tahun 2018. Kenapa lahirnya Ustadz? Kenapa lahir? Karena lahir PP ini karena banyak sekali pengembangan tol-tol baru dari Jakarta, dari Merak sampai ke Banyuwangi. Coba bayangin, ada nggak kira-kira aset wakaf yang kena oleh tol? Oh ada. Nah karena begitu izinnya gimana Ustadz? Nah izinnya nggak mungkin kan datang ke Jakarta capek begitu luas. Nah diberikanlah di situ batasan-batasan tanah wakaf yang cuma sekian. Itu boleh izinnya tidak harus melalui Jakarta, melalui nasional, tapi cukup di Kanwil dan PWI di daerah. Ini menjadi sangat menarik. Saya pikir itu adik-adik sekalian. Jadi adik-adik saya ajak menjelajahi dari masa penjajahan sampai kemudian reformasi, sampai kemudian di masa hari ini di zamannya Pak Jokowi. Semua presiden punya peran penting dalam perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia sampai tadi. Ada pertanyaan adik-adik, silakan.